Bab 8. Berpikir kreatif. Marilah kita awali bahasan ini dengan mengemukakan kutipan yang disampaikan oleh Albert Szent-Györgyi yang berbunyi, penemuan adalah bisa melihat sesuatu yang pernah dilihat orang lain dan memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Pendahuluan. Dalam masyarakat kita yang global dan saling terhubung, kreativitas dicari, dibina, dielu-elukan. Pelaku bisnis John Seely Brown pernah mengatakan bahwa di masa yang akan datang, orang akan mengatakan, "Saya mencipta, karena itu saya ada." Di masa lalu, orang-orang kreatif dalam masyarakat sehebat-hebatnya hanya dianggap sebagai kutukan pembawa berkah. Dihina, dikecilkan hatinya, bahkan dimusnahkan ketika membuat terobosan. Lalu dihormati oleh generasi sesudahnya. Zaman sekarang berbeda. Hampir semua pekerjaan yang bisa dirutinkan akan dirutinkan. Hampir semua inovasi bisa dikomunikasikan secara instan ke seluruh dunia. Siap dikembangkan oleh siapapun yang mempunyai keterampilan disipliner, pemahaman, dan motivasi yang dibutuhkan. Dari semua kebanyakan inovasi akan berumur singkat. Inovasi yang memenuhi kebutuhan mendesak atau hasrat yang besar akan menyebar sangat cepat dan bertahan lama. Perhatian yang tidak memadai terhadap inovasilah yang mungkin merupakan alasan utama. Banyak permasalahan besar Amerika 50 tahun yang lalu, pikirkan Sears, Roebuck, American Motors, Pan American Airlines, Westinghouse, mengecil atau malah bangkrut sekalian. Jiwa kreatif. Agar kreativitas tumbuh dan berkembang, Anda harus memupuk dan mengembangkan jiwa kreatif. Ada 4 unsur dalam jiwa kreatif. Pengajuan gagasan atau kreativitas ini dapat muncul karena 4 unsur, yang akronimnya adalah CORE. C. Cari tahu. O. Olah keterbukaan. R. Risiko. Dan E. Energi. 1. Cari tahu atau kekuatan bertanya. Rasa ingin tahu merupakan pemicu kreativitas. Rasa ingin tahu mengendalikan dorongan mencipta, bereksperimen, dan membangun. Hal ini dijelaskan oleh Charles Handy dalam bukunya The Age of Unreason. Kebutuhan bisa jadi merupakan induk penemuan hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Namun, rasa ingin tahu adalah induk penemuan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Rasa ingin tahu selalu ada pada setiap orang. Namun rasa ingin tahu mungkin dimatikan oleh sikap pasrah, terbatasnya waktu, rasa takut, dan lain-lain. Sedikit demi sedikit, orang menarik diri dari rasa ingin tahu atau zona belajar, dan secara tidak sadar membangun zona kenyamanan. Suatu wilayah di dalamnya kita merasa aman, yang jika melangkah keluar, kita merasa terancam. Kita jarang sekali, atau bahkan tidak pernah melakukan penjelajahan. Rasa ingin tahu adalah proses mengeksplorasi apapun yang belum kita ketahui. Dalam keadaan ingin tahu, kita terus-menerus mencari lebih banyak informasi
untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. 2. Olah keterbukaan. Bersikap fleksibel dan hormat menghadapi hal baru. Sebagaimana halnya rasa ingin tahu, keterbukaan adalah vital bagi kreativitas. Dengan bersikap terbuka, seorang mampu menerima ide baru dan memadukannya ke dalam otak. Jika Anda hanya mau menerima keyakinan yang sudah baku, dia tidak akan pernah merasa tertantang untuk menebar pandangan keluar dan mengembara lebih jauh. Keterbukaan juga terkait dengan kesadaran akan dan tanggap terhadap kebetulan-kebetulan dalam hidup. Pikiran yang tertutup menghilangkan kesempatan untuk berinteraksi dan menghadapi kejadian-kejadian yang sering sekali menjadi peluang untuk menemukan dan mencipta. 3. Risiko. Keberanian meninggalkan zona kenyamanan. Kreativitas menuntut keberanian menanggung risiko. Bahkan tanpa keberanian menanggung risiko, kebanyakan kreativitas atau prestasi kreatif tidak pernah terwujud. Para pelaku bisnis berani menanggung risiko atas modal dan reputasi ketika mereka memulai proyek atau bisnis baru. Keberanian menanggung risiko terkait erat dengan zona kenyamanan. Jika seorang berani mengambil risiko, dia akan mampu meninggalkan zona kenyamanan untuk bertemu dengan gagasan, pribadi, dan informasi baru yang akan melejitkan kreativitas. Risiko kreativitas bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Di antaranya, A. Risiko memasuki kegelapan. Seorang bisa merasakan risiko ini secara naluriah. Risiko ini timbul dari aktivitas yang menegangkan, termasuk petualangan fisik seperti terjun bebas atau arung jeram, seperti aktivitas sosial tertentu, seperti pidato di depan umum. B. Risiko menanggung nasib. Seseorang merasakan risiko jenis ini ketika ingin mencoba sesuatu yang kreatif, namun pernah dicoba dan gagal, sehingga orang menyimpulkan bahwa kegagalan kedua sudah ditakdirkan. Meskipun pikiran rasional bersikeras menentang tindakan bodoh itu, namun jiwanya berkata sebaliknya. C. Resiko untung-untungan. Tipe risiko semacam ini terkait memperoleh laba atau rugi berdasarkan intuisi kreatif. Orang-orang yang tidak berani menanggung risiko lebih suka menginvestasikan uang mereka secara konservatif. Sementara mereka yang kreatif lebih mau menanggung risiko, cenderung lebih mau mempertaruhkan kekayaan mereka demi investasi yang beresiko. D. Risiko jadi bahan tertawaan. Jenis resiko ini terkait dengan kekhawatiran akan ditertawakan atau ditolak oleh orang lain. Banyak prestasi kreatif mensyaratkan suatu karya atau ide agar dimasyarakatkan. Orang yang berani menanggung resiko bersedia melakukannya, sementara yang anti resiko menjauhinya. 4. Energi, pendorong kerja, dan pemercik hasrat. Energi adalah percik api yang menyalakan jiwa. Tanpa adanya energi mental yang memadai, perburuan kreatif seseorang akan cacat karena kekeliruan logika
dan pemikiran jangka pendek yang mustahil bisa diterapkan. Tanpa adanya energi fisik yang mencukupi, gagasan kreatif tidak bisa dijalankan atau terkurung dalam lemari dan jadi berkarat. Istilah energi juga menyangkut seberapa besar hasrat dalam melakukan sesuatu. Ketika seseorang terpesona atau seolah mempertaruhkan diri dalam suatu proyek. Bersemangat dan riang, energi yang terkumpul cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut. Karena energi yang terpakai tertebus kembali oleh hasil dan umpan balik yang positif. Semakin seseorang mencintai sesuatu, energi yang dikeluarkan semakin besar dan orang tersebut menjadi semakin kreatif. Karakteristik pemikir kreatif. 1. Pemikir kreatif menghargai ide. Orang-orang yang sangat kreatif mendedikasikan diri pada ide. Mereka tidak tergantung pada talenta saja. Mereka bergantung pada disiplin. Imajinasi mereka seperti kulit kedua. Mereka tahu bagaimana memanipulasinya secara penuh. Kreativitas adalah tentang memiliki ide. Anda akan punya ide hanya jika Anda menghargai ide. 2. Pemikir kreatif mengeksplorasi pilihan. Mengeksplorasi berbagai kemungkinan membantu merangsang imajinasi, dan imajinasi sangat penting bagi kreativitas. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, imajinasi jauh lebih penting daripada pengetahuan. Orang yang tahu akan memberi penghargaan yang tinggi pada pilihan. Mengapa? Karena pilihan memberi kunci untuk menemukan jawaban yang paling baik, bukan satu-satunya jawaban. Pemikir terbaik muncul dengan jawaban-jawaban terbaiknya. Mereka menciptakan rencana cadangan yang memberi mereka alternatif. Mereka menikmati kebebasan yang tidak dimiliki orang lain. Mereka akan mempengaruhi dan memimpin orang lain. 3. Pemikir kreatif toleran terhadap ambiguitas. Penulis H.L. Mencken menyatakan, hanya orang-orang bodoh saja yang selalu merasa pasti, dan orang-orang pasti saja yang selalu bersikap bodoh. Orang-orang kreatif tidak merasa perlu menunjukkan kepastian. Mereka melihat segala ketidakkonsistenan dan celah dalam kehidupan, dan sering kali merasa senang mengeksplorasi celah-celah itu atau memanfaatkan imajinasi mereka. Pemikir kreatif memperlihatkan toleransi terhadap keanehan. Kreativitas dalam bentuk aslinya seringkali mengeksplorasi rute-rute yang aneh dan melawan arus. Diplomat dan presiden seumur hidup Yale University, Kingsman Brewster, menyatakan, ada korelasi antara kreativitas dengan orang aneh. Kita harus sabar menghadapi perlakuan bodoh. Untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri Anda atau orang lain, bersikap toleranlah terhadap keanehan. 5. Pemikir kreatif terhubung dengan yang tidak terhubung. Karena kreativitas memanfaatkan ide orang lain, ada nilai tinggi dalam soal kemampuan menghubungkan satu ide dengan ide lainnya, terutama ide-ide yang sepertinya tidak saling berhubungan. Tim Hansen, desainer grafis, menyatakan, kreativitas diekspresikan dalam kemampuan membuat hubungan, membuat asosiasi,
membalikkan segala sesuatunya dan mengekspresikan dalam satu cara yang baru. 6. Pemikir kreatif tidak takut gagal. Kreativitas menuntut kemampuan untuk tidak merasa takut gagal, karena kreativitas setara dengan kegagalan. Anda mungkin merasa kaget dengan pernyataan ini. Charles Frankel menyatakan, kegelisahan merupakan kondisi esensial dari kreasi intelektual dan artistik. Kreativitas memerlukan kemauan yang mungkin terlihat bodoh. Ini artinya berani melakukan sesuatu yang dianggap berbahaya. Orang-orang kreatif tahu soal ini dan tetap mencari ide-ide baru. Mereka hanya tidak mau ide-ide yang tidak berfungsi menghalangi mereka untuk muncul dengan ide-ide yang lebih berfungsi. Kreativitas meningkatkan kualitas hidup. 1. Pola pikir kreatif menambah nilai pada segala sesuatu. Tidakkah Anda ingin menikmati gudang ide yang tiada batasnya, yang bisa Anda ambil setiap saat? Itulah yang diberikan pola pikir kreatif pada Anda. Untuk itu, tak peduli apa yang bisa Anda lakukan sekarang ini, kreativitas bisa meningkatkan kapabilitas Anda. Kreativitas adalah kemampuan melihat apa yang dilihat dan dipikirkan orang lain dan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh orang lain, sehingga Anda bisa melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang, pola pikir kreatif terpaksa berbohong sepanjang ada kaitannya dengan penemuan, di mana Anda menemukan pola pikir baru. Di waktu yang lain, pola pikir kreatif bergerak sejalan dengan pembaruan yang membantu Anda melakukan hal-hal lama dengan cara yang baru. Cara mana saja yang Anda pilih, melihat dunia dengan kacamata yang baru akan memunculkan solusi yang baru pula. Hal itu selalu akan menambah nilai. 2. Pola pikir kreatif bersifat menggabungkan. Selama bertahun-tahun, sebagian orang menyatakan bahwa pola pikir kreatif merupakan pekerjaan berat. Tetapi pola pikir kreatif melipat gandakan waktu dan fokus. Mungkin lebih dari jenis pola pikir lainnya. Pola pikir kreatif membangun dirinya sendiri dan meningkatkan kreativitas pemikirnya. Penyair Maya Angelou menyatakan, Anda tidak bisa menghabiskan kreativitas. Semakin Anda memanfaatkannya, semakin Anda memilikinya. Sayangnya, terlalu sering kreativitas ditekan ketimbang dipelihara. Pasti ada iklim di mana pola pikir, cara memahami, dan cara bertanya yang baru mendapat dorongan. Jika Anda menanamkan pola pikir kreatif dalam suatu lingkungan yang memelihara kreativitas, tak perlu dipertanyakan jenis ide apa saja yang bisa muncul bersama Anda. 3. Pola pikir kreatif menarik orang pada Anda dan ide Anda. Persepsi orang terhadap pola pikir kreatif tidak selalu positif. Sebagian orang menganggap pemikir kreatif sebagai ancaman, terutama bagi para pendukung status quo atau mereka yang terusik kepentingannya. Di sisi lain, pemikir kreatif dipandang sebagai aset yang amat bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang lebih baik, efektif, dan atau efisien. Karena sifatnya yang baru, mengilhami, berisi tantangan pemikir kreatif atau kreativitas, menarik banyak orang ibarat magnet
menarik logam yang lebih kecil. 4. Pola pikir kreatif membantu Anda belajar lebih banyak. Penulis dan ahli kreativitas Ernie Zelinsky menyatakan, kreativitas mengacu pada kesenangan tidak mengetahui. Kesenangan tidak mengetahui semuanya mengacu pada realisasi yang jarang kita alami jika kita punya semua jawabannya. Kita selalu punya kemampuan mendapatkan lebih banyak solusi pada setiap masalah. Menjadi kreatif sama artinya mampu melihat atau membayangkan sejumlah besar kesempatan bagi masalah hidup. Kreativitas mempunyai pilihan. Memang, ketika Anda selalu mencari ide baru secara aktif, Anda akan belajar. Kreativitas mudah diajarkan. Ia mencari lebih banyak solusi ketimbang masalah. Dan semakin besar pemikiran, semakin besar kesempatan belajar sesuatu yang baru. 5. Pola pikir kreatif menantang status quo. Jika Anda ingin memperluas dunia Anda atau situasi Anda, kreativitas bisa membantu Anda. Status quo dan kreativitas seringkali bertentangan. Kreativitas dan inovasi sering sejalan. Langkah-langkah mengubah ide menjadi peluang kreatif. Banyak orang memiliki ide kreatif, namun tidak banyak memiliki keberanian untuk menindaklanjuti. Oleh karena itu, ide tersebut tidak memiliki substansi dan akhirnya menghilang. Dengan demikian, bagaimana kita bisa mendorong ide kita ke tahapan penciptaan peluang untuk kreativitas? 1. Mewujudkan gagasan menjadi sasaran. Ketika Anda memutuskan bahwa suatu ide memang layak untuk dikejar, mulailah merumuskan sasaran-sasaran untuk diwujudkan dalam dunia nyata. Kita tidak mungkin melangkah berdasarkan mimpi, karena bertindak berdasarkan ide saja itu sulit. Tetapi relatif mudah menetapkan satu tujuan pribadi dahulu, kemudian berlanjut ke hasil seperti yang kita inginkan. Kuncinya adalah mengubah ide-ide menjadi sasaran, betapapun ide-ide tersebut kelihatannya sangat samar. 2. Berpikir seolah-olah. Karena Anda telah menentukan hasil akhir yang Anda inginkan dan menyatakan sebagai sasaran, tulislah sasaran tersebut seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Meskipun prosesnya tampaknya membingungkan, hal ini berguna untuk menancapkan sasaran ke dalam pikiran Anda sebagai sebuah kenyataan. Ini juga akan sangat berguna, terutama jika Anda mulai menjual ide Anda kepada orang lain. Lakukan apa saja agar tujuan Anda menjadi senyata mungkin. 3. Menjual gagasan. Agar gagasan atau ide dapat berbuah, orang lain sering harus disertakan. Istilah menjual gagasan punya dua arti, baik arti sesungguhnya, yakni menukarkannya dengan uang, maupun arti simbolis, yakni meyakinkan atau membujuk orang agar percaya kepada keabsahan ide kita, seperti dalam proses negosiasi. Arti manapun yang dipilih, Anda perlu meyakinkan orang lain untuk menerima ide kreatif Anda. 4. Membuat presentasi. Langkah penting selanjutnya dalam proses menjual adalah presentasi. Anda harus mengembangkan tindakan yang disebut oleh tenaga-tenaga pemasaran sebagai melempar bola. Bukan soal apakah Anda menggunakan secarik serbet kertas untuk menjelaskan ide Anda kepada seseorang di restoran, atau Anda menggunakan teknik presentasi multimedia
Prosesnya mengikuti pola yang sama. Anda harus menyampaikan ide dasar Anda beserta manfaat-manfaatnya yang berguna bagi pelanggan atau orang-orang yang Anda coba yakinkan dengan ide Anda. Kalau manfaat tersebut tidak menyentuh tombol yang tepat pada pelanggan tersebut, Anda tidak akan bisa berbuat banyak. 5. Apabila Anda ditolak atau diragukan. Setelah Anda melakukan presentasi dengan sukses, calon pembeli menanggapi presentasi Anda beragam. Di antaranya, ada yang keberatan atau meragukan. Untuk menanggapi hal tersebut, Anda harus mengetahui kelemahan dan kelebihan ide Anda, sehingga mengurangi risiko penolakan. Satu demi satu, jawablah semua penolakan yang dilontarkan dan jawablah dengan jelas dan meyakinkan. 6. Mengikat pembeli. Setelah mengatasi keluhan calon pembeli, tiba saatnya Anda membujuk membeli untuk menerima ide Anda. Anda harus tahu dengan pasti apa yang Anda inginkan ketika Anda mengawali proses ini. Keuletan sangat diperlukan. Jika pada tahap akhir Anda tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, berkelitlah dan coba lagi dengan tambahan dukungan. Dan juga berusahalah lebih intensif lagi ketika menawarkan ide Anda pada tahap awal. 7. Mengatasi rasa minder dan menjadi inovator. Jangan berkecil hati atau minder kalau ide Anda tidak bisa cepat diterima. Banyak sekali ide yang harus melewati tahap keraguan sebelum akhirnya diterima dengan satu jawaban ya. Kadang, untuk menjual satu ide, kita perlu menemukan seorang visioner yang mampu melihat kekuatan ide kita. Menjaga ide tetap hidup dalam benak kita kadang-kadang merupakan bagian tersulit dari proses menjual. Ada gagasan yang tidak pernah diterima sama sekali, dan ada yang butuh waktu lama untuk bisa diterima. Dalam suatu organisasi, salah satu ciri pribadi kreatif adalah tidak terpaku pada satu ide saja. Juga tidak begitu ngotot menjualnya sampai malah kita dipecat. Teruslah menghasilkan ide baru. Bahkan ketika ide pertama, kedua atau ketiga tidak terlaksana. Di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, sangat menguntungkan jika Anda dipandang sebagai orang yang terus-menerus membawa kreativitas dan pembaruan dalam organisasi. Anda akan menjadi aset yang sangat berharga dan orang akan mencari Anda ketika ada proyek-proyek baru. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.